Sepertinya saya nggak akan mungkin lulus kuliah. Kamu kan tahu, orang tuanya Roy memiliki power yang cukup besar di kampus. Dan saya yakin banget, Roy pasti akan pergunakan hal itu untuk nge-DO saya. Habisnya aneh kesel. Udah tahu kita miskin. Maksudnya punya orang tua kepengen dong didukung. Punya abah, punya umi, ngedukung dong. Kalau besok Pinkan tetap pada pendiriannya, bagaimana Om? Berarti sesuai dengan rencana kita semula beberapa hari yang lalu. Kita hancurkan keluarga Pinkan dan juga keluarga Somat. Papi sama Mami belum juga datang ke rusun. Padahal Pinkan, Nova, sama Kak Robi sangat menantikan kedatangan Papi sama Mami. Kita bisa mulai hidup dari awal, Mi, di rusun ini. Mince kenapa? Kak Mince pergi, Ma. Tadi Cindy ketemu ketika Mince pergi dengan bawa baju-bajunya. Dia bilang dia mau pergi jauh, Ma. Papi! Papi! Ya Allah, kenapa aku mimpi seperti ini? Papi. Mat, minum dulu tehnya. Masih hangat. Iya. Kak, kira-kira Pinkan kalau Somat kasih ubi cilembu ini, mau nggak ya? Ya, dia mah lihat lo pulang aja udah seneng banget kalimat. Lo oleh-olehin batu-bata juga dia pasti terima. Sembarangan, batu bata dikasih udah girang. Emangnya dia lagi ngebangun rumah kurang batu bata. Ini baju kok kotor semua sih, Mat? Iyalah, habis gimana? Orang di kampung hujan terus, daripada hilang, mendingan ya udahlah. Bawa aja lagi ke sini. Malas nyuci. Nenek kemana sih, Kak? Iya ya. Padahal dia cuma belanja buat jualan doang. Hah? Mau jualan? Mau jualan keredok katanya di depan rumah ini. Daripada iseng. Memangnya dia nggak pulang kampung lagi? Gak tahu deh. Mendingan lo tanya aja sendiri sama nenek. Gimana sih? Gua asem. Oh, dicium-cium lu sih, enggak? Udah biar nanti kakak cuci. Pulang, iya nak. Nek. Berarti nenek. Emangnya kenapa sih kamu kuliah nggak pulang-pulang? Yang kuliah itu siapa, Nek? Orang Somat ini pulang kampung. Somat pulang ke kampung mau jemput nenek, nggak tahu selisipan jalan. Neneknya udah pulang ke sini. Pulang kampung, kenapa pulang lagi ke sini? Terus itu kambing nenek siapa yang ngurus? Siapa yang kasih makan? Hah? Kambing, hah? Nah, nitipnya ke siapa? Bukan ke Somat juga, ih. Ke siapa ya? Tahu, nenek. Kok Oji mah ada di rumah susun dari kemarin juga nggak pernah pulang kampung. Mat, Ya nggak tahu. Badrun, Badrun, mana? ngelurusin rambut. Hah? Ngelurusin rambut karena dia udah nggak mau jadi anaknya keluarga Keribo-Keribo lagi. Oh ya, siapa yang bilang anak kebo?
kenapa sih? Mika inget papi sama mami, Kak. Lu tenang aja deh. Sekarang kita hanya doain mami sama papi aja supaya mereka sehat walafiat. Barusan Mika mimpi buruk. Mika takut terjadi sesuatu sama papi mami. Waalaikumsalam. Mat, Rob. sama-sama, Mat. Kan? Somat, Maaf lahir batin ya. iya. Maafin Pinkan juga ya kalau Pinkan punya salah sama kamu. Kepada belum tidur sih? Belum? Novel mana Novel? Noval udah tidur. Lu baru balik dari Sumedang? Iya. Nih, bener oleh. Wah, ini pasti asli dari Cilembu ya? Bener, ini ubi Cilembu. Oh ya, Cilembu. Kamu baik-baik aja kan? Pinkan baik-baik aja kok. Gue keluar dulu ya. Mau cari angin. Lu sini aja, Mat. Duduk, Mat. Iya. Terima cash dan kredit. Pesanan sampai di tempat. Mi, Umi siap-siap aja Mi terima pesanan Mi. Bah, Ah, kasur di kamar Badrun, kita angkut aja ke warung nih, Bah. emang mau dijual tuh kasur? Ya enggak, buat kita tidur di warung supaya kita nggak kemana-mana lagi. Dari pagi sampai pagi lagi, Bah, terus kita di warung. Sekalian aja ente bawa kompor kemari, bawa peralatan dapur kemari, bak mandi bak kemari, semuanya taruh di warung. Sekeluarga kita tinggal di warung. Ngomong asal ngejablak aja, pindahin kemari. Apa-apaan nih, Dun? Ente pakai pasang poster teroris begini. Wah, Teroris. ada gambar si Rupiah. Emang Rupiah teroris? Sama aja dia sama teroris. Dia kan tiap hari kerjaannya tinggal ngeteror anak-anak itu. Supaya dipaksa kawin sama anak orang kaya tuh. Anak si setan berdua. Nggak tahu tuh. Si Minca sampai kabur. Gara-gara emaknya nih. Si Rupiah sialan. Sama aja kan dia sama teroris. Pikiran ente aja yang sirik sama dia. Anaknya ente nggak dapet, emaknya ente anggap teroris. Drun. Ente kenapa sih pikiran ente ke Minca aja? Apa gak ada perempuan lain? Aneh udah bilang berkali-kali nih. Mulut sampai berbusa. Aneh nggak bisa pindah ke lain hati selain sama Mince. Aneh nggak bisa kawin kalau nggak sama Mince. Emang Abah pikir hati aneh ini hati kambing? Bisa disop terus bisa digado? Enak aja kalau ngomong. Pokoknya ini aneh doain ya. Si Rupiah bisa ketangkap sama polisi. Terus jangan dipenjara. Ditembak, mampus. Awas si Robek, awas La ilaha illallah, tuh anak tuh apa? Dia lihat? Ih, Mbak, udah cabut aja, Bisa Mbak. kita yang dirangsang sama dia. Ntar dia bakar nih warung, gila nggak, Mbak? Udah, Mbak, ya langsung Mbak simpan, Gila simpan. banget. Nyari kerjaan tuh anak. Udah, Mbak simpan, Mbak. Iya kan? Walaupun sekarang ini kita udah dekat, tapi rasanya kita seperti tinggal di sebuah ruangan yang penuh dengan bara api. Dan bara api itu siap ngebakar kita kapan aja. Apa kamu siap menjalani semua ini, Pinkan? Aku siap kok. Asal selalu sama kamu.
lo mate, pacaran lo Emang dasar lo sahabatnya punya otak lo. Baru pulang kampung bukan nemuin gue dulu, lebaran sama gue lo banyak dosa sama gue. Malah nyamperin gacokan si Pingkan. Udah merasa enak, pacaran deket, tinggal nyebrang doang, nggak pakai modal traktir, Kalau lapar lo bisa tinggal pulang. Jangan suka begitu, Mat. Kalau sirik amat sih lo sama gue. Ya jelas aja enakan gue daripada lo. Daripada lo tuh udah berkorban jiwa dan raga demi Mince, nggak tahu Mince malah kabur. Mat, lo jangan samain pacaran lo sama pacaran gue dong. Lo pacaran sama Pingkan gak ada penghalang. Kapan waktu pengen ketemu gak apa-apa. Nah gue, pacaran Mince beda tangga, tapi gue serasa ngapel ke Ragunan lo, ke kandang macan. Belum juga gue nyampe rumahnya, baru nyampe pintunya. Udah digarot tuh sama macan tuh, maknya si Rupiah setan. Makanya lu jadi macan juga, jangan jadi monyet. Biar nggak digaruk sama macan. Kok ngomong-ngomong monyet lo? Waduh, Pingkan. Lu disindir sama si Somat. Masa Pingkan dibilang monyet? Walat lo, Mat. Baru lebaran juga lo. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas. Ayo, sedang gue makanan 3 piring nasi sama rendang. Cepetan. Makan di Ciko apa bungkus? Makan sini, cepetan dong, Yong. Lelet amat sih. Ntar gue sakit perut lagi. Yo. Kayaknya lu gak usah makan di sini deh. Lu tau kan? Lu tuh saingannya dia. Bener juga, Dok. Maksud lo, dia mau ngeracunin kita? Siapa tahu. Gayung, cepetan. Iya, sabar. Lelet amat sih lo. Sabar. Cepetan. Tapi kayaknya omongan lo bener deh. Gue curiga nih makanan diracunin beneran. Kayaknya. Kamu jangan fitnah Ambo, dong. Ambo ini orang gentleman. Gak mungkin Ambo jahat itu. Waduh, kalau semua orang sembarangan buka warung begini, bisa kacau negara ini. Apalagi Bapak kan ketua RT di sini. Kasih contoh yang bener dong. Ini saya udah kasih contoh yang baik, Pak. Ini kan tadinya bekas pos satpam. Ya kan? Bubar, ganti hansip, kosong. Dia daripada kejegrek begini, kumuh, jadi tempat setan. Nah, saya punya inisiatif. Saya coba manfaatin. Saya buka warung. Ini kan banyak manfaatnya buat orang banyak. Tapi peruntukannya yang kagak bener. Ini kan fasilitas sosial. Masa dibikin buat bisnis? Ya. Terus, kalau sudah modalin begini gimana? Masa mau digusur? Aduh, gimana ya? Saya kan cuma jalanin perintah atasan. Bagaimana? Mau dibongkar apa digusur? Gayung! Apaan nih? Sini lo cepetan. Ini lo cepetan. Lihat. Aduh apa, Dok? Lu masak rendang pakai tikus? Hah? Lihat tuh ada buntutnya. Ngerjain gue lo. Gila lo ngerjain gue. Hah? Tadi indah ado, Dok. Alah. Wah, kelewatan lo, Yung. Lo jualan makanan haram tuh. Enggak. Dari dulu tuh gue udah curiga sama warung lu. Sekarang bener kan? Kebukti kan kecurigaan gue? Demi Allah, Dok. Ambo jual masakan halal. Halal. Bullshit lo. Lo yang berendong, Yung. Masa tikus dibasak? Enggak, Bang. Enggak. Demi Allah, Ambo juga heran, Bang. Udah. Udah kebukti, yuk. Nggak usah bobo nama Allah. Pegang. Lihat, apa-apaan nih? Ini pelajaran buat lo. Gue laporin Pak RT lo. Lu jualan daging tikus. Satu lagi ya. Kalau besok masih jualan di sini, gue perintahin semua orang rusun ngebakar warung lo. Jangan, Dok. Jangan. Mampus lo. Habis lo.
Gua nggak nyangka Yung, lu curang begini. Enggak, Bang. Enggak. Demi Allah, Bang. Saya nggak masak daging tikus, Bang. Enggak, Bang. Saya nggak jualan daging tikus. Saya orang jujur, Bang. Masih ada aja orang yang berbuat jahat sama Ambo. Oke deh. Aneh nyereh. Aneh ngaku salah. Terserah ente. Ente mau bongkar kek, ente mau gusur kek, terserah ente. Ente petugas. Loh, terus gimana modal yang udah Bapak keluarin? Rugi dong. Sekarang gini aja. Saya bantu deh. Saya bantu ngurusin rubah perizinan tempatnya. Saya bantu ngurusin izin dari tingkat kecamatan sampai ke gubernur. Tapi ongkosnya, Wan, lumayan gede. Rupanya ente mau malak aneh. Hah? Bilang aja terus terang. Jangan ente ngomong ke sini, ke sono, soal izin lagi segala macam. Terang-terangan aja mana? Siapa yang malak? Saya nggak malak, Wan. Aduh, dengerin dulu dong. Saya kan dapat perintah ngurusin izin tempat ini. Nanti juga ada kwitansinya kok. Pegang deh nih. Wah, jangan sembarangan nyogok, Wan. Wah, zaman udah berubah nih. Udah zaman reformasi. Saya nggak boleh terima gituan lagi. Bisa-bisa saya dipecat sama atasan. Pegang aja, aneh nggak nyogok ente. Kagak. Mana nyogok ente? Bener nih bukan nyogok? Bener nih nggak nyogok. Ini buat pengganti transport ente. Yang suka mundar-mandir kemari. Oh. Nah kalau ente mau irit, nah ente jangan balik lagi kemari deh. Ente jangan nanya lagi soal perizinan, iya nggak? Ikhlas nggak nih? Ya ikhlas, masa aneh nggak ikhlas? Berapa nih? Ente lihat aja segitu. Kalau ikhlas tambahin dong. Wah, temen saya kan banyak di kantor. Ente ikhlas minta tambah. Ikhlas nggak nih? Iya ikhlas. Kalau gitu kan gampang. Nanti saya tinggal laporin kalau tempat ini udah rata sama tanah. Masa sih pimpinan mau kontrol kemari? Makasih ya, Wan. Iya. Permisi. Hah? Gua dagang seharian. Bisa habis diembat sama tikus pakai seragam kayak begituan. Kayak gila bener. Udah botak, seragamnya juga so tahu. Pak RT! Apa ya Pak RT? Bapak sebagai pejabat di rumah susun ini harus tegas melawan pelanggar hukum. Tuh. Emang ente lihat tadi? Ya jelas ngelihat Pak RT, orang depan mata, gimana nggak ngelihat? Nih orang-orang juga pada ngelihat, tanya aja kok nggak percaya. Nih, tanya nih dua nih, ngeliat nggak lo? Lihat. Aduh, gawat nih. Bukan gawat lagi Pak RT, ini sudah membahayakan, bahkan menjijikan. Kalau gitu, aneh minta maaf deh. Wah, masa cuma pakai maaf sih? Nggak bisa dong. Kalau perlu kita usir aja ya, tendang aja tuh orang. Aduh, ente tega amat. Harus Pak RT. Kalau nggak di rumah susun ini banyak penyakit. Buktinya ya, dia tuh jual rendang. Ya, tapi dagingnya daging tikus. Nih, di piring aneh aja Pak RT, itu ada buntut tikus. Geli nggak? Kita berdua saksinya Pak RT. Itu Pak RT ya, warung si Buyung tuh harus ditutup. Lo ngomongin si Buyung? Ya iya Pak RT, dia RT. jual rendang, dagingnya daging tikus. Oke, gile lo. Gua kira sih lagi ngomongin si botak. Bikin gua deg-degan aja lo. Pak RT gimana nih? Si Buyung gimana? Ntar gua urus. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas. Kak Mici sekarang udah jadi korban baterainya Mama, Kak Uci. Kak Mici disuruh dipaksa kawin. Sekarang giliran Cindy dipaksa kawin sama Mama. Cindy kan gak mau, Kak Uci. Sin, lo kalau terus bertahan sama prinsip, selamanya kagak akan menang lawan nyokap lu. Lagian nyokap lu gila juga ya. Masa mau ngejual anak sendiri sih? Emang begitu.
Sekarang Cindy dikawinin sama Rivaldo. Kan kasihan Buyung, Kak Uci. Udah, lu berdoa aja. Semoga aja lo nggak jadi dikawinin sama Rivaldo. Bang Badrun, gimana dong bantuin Cindy? Gue lagi nungguin mak lo mati. Biarin. Orang aja. Assalamualaikum. Buyung! Lu kenapa, Yung? Rivaldo memfitnah Ambo, Cindy. Dia ngapain lu? Jawab, Yung, dia ngapain lo? Tadi dia makan di warung Ambo, Cindy. Lalu dia menaruh ekor tikus di piring nasinya. Seakan-akan Ambo ini memasak rendang tikus, Cindy. Terus? Lalu warung Ambo hancur sekarang. Emang tuh anak gak ada kapok-kapoknya ya? Wajar tuh. Udah. Tenang dulu, dong. Duduk dulu. Duduk dulu, Buyung. Yuk, Kak. Tambah susah aja hubungan kita, Yung. Iya. Tadinya kan warung itu buat modal lu kawinin gue. Sekarang udah hancur gimana? Mama jadi nggak suka deh sama lo kalau lu miskin. Itu pasti yang diinginkan Rivaldo, Cindy. Dia memang sengaja ingin menghancurkan masa depan Ambo. Oci, rumahnya di sini buat pacaran ya? Bikin maksiat aja ngerusak lingkungan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya kalau ngomong. Mereka berdua itu datang cuma untuk bertamu. Bu-Rupiah lagian. Datang seenaknya aja. Kagak pakai assalamualaikum. Malah marah-marah, cuap-cuap. Kagak punya adat ya? Lu seberang dong marah-marah. Buktinya nih. Anak saya pacaran curang ini. Hah? Bagus ya. Pulang. Nggak mau, Ma. Pulang. Ini juga dasar lo kurang sate. Ambo bukan tukang corak. Kak, Bang. Gila juga tuh Bu-Rupiah. Barangan aja. Lagian gue curiga tuh, pasti Rivaldo bikin ulah gara-gara sekongkol sama Bu-Rupiah. Tapi ini terlalu kejam, Kak. Dia benar-benar kelewatan. Rivaldo ingin menghancurkan masa depan Ambo, Kak. Udah Yung. Jangan kebanyakan nangis lo. Cengeng amat. Kalau kelewatan lo nanya balik lagi. Ya udah, Kak. Bang, Ambo mau ngurus warung dulu ya. Ambo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Yung. Yo. Lu, Drun, gaya lu aja. Lu kan pernah nasibnya sama mereka berdua. Capek gue ngadepin orang sarap. Saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak di sini untuk bergabung dengan usaha saya ini bukan semata-mata untuk kepentingan saya pribadi, tapi demi keuntungan semua. Karena usaha multi level marketing ini menggunakan sistem manajemen kekeluargaan. Seperti contoh di bawah ini, Bu. Walaupun ibu-ibu jadi downline saya atau anggota saya, jadi setiap produk yang ibu beli, ibu dan saya akan mendapatkan poin. Dan begitu juga kalau ibu-ibu bisa mencari anggota baru lainnya. Neng, dari tadi romannya ibu-ibu mulu sebut-sebutin. Lah bapak-bapak kapan? Kalau gitu, Neng, nggak adil dong, Neng. Jadi bapak-bapak di sini juga berminat. Oh, tentu dong, minat sekali saya, Neng. Neng. Iya, minat sekali, Dek. Ini sekalian saya mau daftar. Tapi saya duduknya paling depan sama sampian, tak iya? Ngambil kesempatan dalam kesempitan. Bapak mau duduk di depan sama saya. Begini, Dek. Kalau saya naik bis itu, duduknya biasanya di depan. Kalau di belakang, saya suka mabok. Tunggu dulu, Pak. Maksud Bapak apa? Saya bingung, nggak ngerti, Pak. Loh, bukannya sampian ini panitia tur di rumah Soson Sydney? Ini lagi bisnis, men, lagi bisnis. Bapak, ini namanya bisnis multi level marketing, Pak. Bukan tadi tour. Oh, saya kira tur setelah Lebaran. Roy, itu Somad. Yoi, Roy. Somad, gua mau ngomong sama lu. Penting. Kebetulan. Gue juga pengen ngomong penting sama lo.
Yang gue mau omongin itu adalah masalah pribadi. Tapi ngapain lo bawa gue kesini? Ke kantor yayasan? Hah? Lu masih belum ngerti juga siapa gua. Somat, duduk. Roy. Hari ini ada rapat Dewan Komisaris Yayasan. Berhubung Pak Martin masih berada di luar negeri, maka saya ditunjuk untuk mewakilinya. Jadi kita masih ada waktu untuk bicara santai. Oh ya, Somat. Prestasi kamu sangat bagus. Terbukti dalam 3 tahun kamu sudah mampu menyelesaikan 90% dari total indeks mata kuliah. Itu berarti tahun depan kamu sudah bisa mengajukan skripsi. Sayang kan? Kalau kamu menghancurkan masa depan kamu hanya untuk Pinkan. Dengar ya, Pak. Pinkan sudah berkorban buat saya. Dan saya pun akan begitu terhadap Pinkan. Walaupun saya harus mengorbankan masa depan saya. Kalau Bapak mau dewa saya, silahkan. Tapi saya rasa, selama saya menjadi mahasiswa di sini, saya nggak pernah melanggar apapun. Dan masalah pembayaran, saya selalu tepat waktu. Jadi kalau Bapak mau dewa saya, maaf. Saya punya hak untuk bela diri saya. Somat. Gua sama Pak Edward nggak pernah main-main. Lu ingat itu. Lu pikir gue selama ini main-main? Hah? Lu pikir gue selama ini main-main? Enggak. Kalau lu niatan pengen ngancurin hidup gue, maaf. Gue rasa lu gak akan bisa. Justru hidup lu sendiri akan hancur. Tahu? Oh iya, Pak. Kalau memang Bapak mau dewa saya, dewa aja. Saya nggak takut. Tenang, Roy. Kita pakai strategi yang kedua. Biar dia tahu siapa kita. Nyobain kerupuk. Mak, kedoknya asin banget, Mak. Ya, garam-garam nih. Bukan garam, keasinan. Cerewet amat sih lo. Gue juga tadi udah bilang asin. Lu minta tambah garam ya tambahin. Emang Mak baru coba-coba dagang apa, Mak? Kalau belajar jangan dagang apa, Mak? Asin banget. Tahu gue lagi coba-coba nih. Hah? Jadi coba-coba? Mak, kalau coba-coba Mak jangan berani jualan apa, Mak? Begini amat, asin. Suka-suka gue. Mau dagang kek, mau kagak kek. Apa urusannya? Gue mau belajar kek, mau jualan kek, apa kek. Nih, jangan Mak tambahin garam ogan ya. Tuh, ambil dah. Apaan udah asin tambahin garam. Pulang dulu ya. Mak, kalau gitu ayah nggak jadi. Mak, nggak jadi mesen, nggak jadi mesen, Mak ya, nggak jadi. Gimana sih? Gue udah bikinin lo 2 bungkus, lu tadi pesen 2 bungkus. Gue ulek juga lu ya kalau kagak jadi ya. Jangan. Ntar kepedesan gimana? Yang tadi keasinan. Cobain dulu, cobain. Cobain. Yang udah bikin 2. Aduh, Mak, pedes banget. Pedes, Mak, nggak jadi pedes banget. Cabenya berapa biji nih? Kan tadi lu minta sekilo gua kasih. Hah? Gua udah pedes, bilang pedes. Lu minta tambah, gua tambahin. Gua kan orangnya baik. Kilo, aduh, skala rendang, Mak. Udah, nggak jadi deh, Mak, nggak jadi. Dah, kagak bisa. Bayar sini. Gua udah bikinin 2 bungkus nih. Lu mesti makan lu. Menghina gua lu kalau lu nggak makan. Iya, tadi udah dibayar ya duitnya ya. Oh, si Mak nih ntar gimana nih, pedes nih tahu. Bagus gua bikinin. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Lepaskan! Mah, lepasin, Mah! Kasih mau pergi sama Buyung. Gak bisa. Kasihan Buyung, dia nggak salah apa-apa. Sekarang karirnya hancur gara-gara Rivaldo yang mama belain itu. Kamu
Ada apa lagi sih, Ma? Pak, tinggal dia. Dia mau kabur, Pak. Pak, Cindy capek di dalam hidup ini penuh banyak tekanan. Apalagi Cindy nggak mau dijeblosin sama Mama disuruh kawin sama Rivaldo. Siapa jebloskan? Hah? Mama mau bikin kamu bahagia, tolong. Gak mau, Cindy mau pergi. Pak, Cindy pergi, Pak. Papa, kok gak dicegah sih? Kok dijamin? Ah, dasar. Papa, kok diam kayak anaknya kabur? Diam aja. Papa tidak mau terlibat dan turut menyakiti hati anak-anak. Papa sudah merasa bersalah. Mince Mama kawinkan dengan paksa. Sekarang kita coba mengikuti hati Cindy. Siapa tahu dia mendapatkan kebahagiaannya. Nonsen kalau dia bahagia. Dia akan sengsara, tahu? Ma, jangan sembarangan menyumpah. Kasihan Cindy. Biar aja, biar dia rasa. Biar dia rasa. Mau jadi apa kalau ngomong sama Mama? Ini dasar gara-gara kamu. Hah? Cindy! Cindy! Itulah kalau orang merasa punya kuasa nih. Banyak duit jadi senang-menang begini. Apa mereka nih gak kasihan sama Ambo yang pedagang kecil itu? Ambo susah payah cari langganan. Sekarang mulai jadi hancur. Apa masih ada orang yang percaya sama Ambo kalau Ambo jualan lagi? Iko. Cindy, buka Mas Cindy. Kita kabur yuk, Yung. Apa? Kabur? Cindy, Ambo ini lagi kena musibah, Cindy. Masa kamu ngajak Ambo kabur? Bisa tambah kacau nantinya, Cindy. Kita tuh masih tinggalin tempat ini. Kalau kita terus-terusan tinggal di sini, kita tuh nggak bakalan bahagia. Udah deh, kalau lu cinta sama gue, kita kabur aja yuk. Ikut kemana, Cindy? Kabur kemana? Nanti kita malah jadi buronan, Cindy. Bisa tambah gawat. Ya udah. Kalau lu nggak mau kabur sama gue, biar gue kabur sendiri. Cindy. Ini ada titipan surat dari Pak Edward yang mestinya lu baca sekarang juga. Dari Pak Edward? Iya. Udah. Sepertinya keberangkatan kita dipercepat jadi jam 2 siang ini. Dan lokasi penjemputan kamu tidak lagi di rusun, tapi di bekas jalanan landasan. Ingat Pinkan, jam 2 tepat. Lewat 1 detik saja, kamu tidak akan bisa lagi bertemu dengan kedua orang tua kamu untuk selama-lamanya. Udah jam 1:30. Gimana nih? Nova sama Kak Robi belum pulang lagi ke toko buku. Sementara Somat masih kuliah. Pak RT harus bisa nanganin warga. Anda mesti tahu dulu dong persoalannya apa. Buyung sama Cindy kabur. Pokoknya saya nggak mau tahu Pak RT harus cari sampai dapat anak saya. Ini tanggung jawab Pak RT semua. Ente yang susah-susah ente laporin mana? Grand yang senang-senang aja. Ente lupa deh. Warungnya si Buyung aja deh acak-acak orang. Sampai sekarang anda belum urusin, tahu gak? Itu saya nggak urusan. Nggak penting. Yang penting anak saya cari sampai ketemu. Ya itu anak udah gede ini biarin aja, ente juga udah pulang. Kalau udah bunting gimana? Itu tanggung jawab Pak RT dong. Enak aja ente. Emang ada yang buntingin? Bu Rupiah, semestinya ente sadar. Kenapa dia sampai begitu? Jangan-jangan ente penyebabnya. Sembarangan. Jangan-jangan Pak RT yang manasin anak saya sehingga anak saya kabur. Dasar rambut kribo tapi ngurusin warga nggak becus. Dari RT nggak becus. Masya Allah nih orang. Kenapa jadi begini ya? Baik. Buyung! Sini cepetan! Lama banget jalannya. Sabar, Cindy. Lo kenapa cemberut? Ambo takut perkaranya tambah ruwet, Cindy. Kalau kita pulang aja ya. Pulang ya. Kok lo jadi pengecut sih, Yung? Katanya lo mau hidup berdua sama gue. Nah sekarang nih kesempatannya lo tunjukin pikiran lo
Cindy, Ambo tuh belum kepikir apa-apa, Cindy. Kejadian tadi siang aja bikin kepala Ambo ini pusing. Sekarang kepala Ambo tambah puyeng, Cindy. Aduh Buyung, kok lo jadi cowok letoy begini sih? Yang tegar dong. Nih, gue bawa uang tabungan gue cukup untuk ngontrak 2 bulan. Hah? Cindy, kita kan belum menikah, Cindy. Masa mau ngontrak? Tinggal berdua lagi. Ambo mau takut dosa, Cindy. Lu kata kita mau ngapain? Orang kita nggak ngapa-ngapain. Lagian lu kalau takut kita panggil deh wali nikah. Kita akad nikah dulu. Apa? Menikah, Cindy? Aduh. Mbak, Ambo ngasih makan sama kamu, Cindy. Kasih makan batu. Lu kan kemarin jualan. Kita jualan aja, buka warung. Cindy, kamu tuh jangan nekat begini dong, Cindy. Hidup berumah tangga itu kan tidak gampang, Cindy. Kalau hanya menikah itu mudah. Tapi habis itu, memangnya mau menikah 1 hari 2 hari? Kan tidak mungkin. Buyung, gue nyesel kabur sama lo. Lu nggak tahu, gue udah berkorban banyak buat lo. Sampai gue ngambil resiko jadi anak durhaka sama orang tua gue. Cindy, Ambo tuh bukan banci. Ambo masih suka perempuan. Tapi Ambo nggak kebayang kalau kejadian seperti ini. Ambo belum siap, Cindy. Tahu terserah lo. Cindy! Cindy! Kalau nggak ketemu, kamu nggak jadiin mantu sama tante. Paling-paling pojokan sini. Tenang, Tante. Saya udah nugasin semua anak buah saya buat nyari Cindy. Kalau perlu ke ujung dunia, sampai Cindy itu ketemu. Semuanya! Nyebar! Cepat! Cepat! Tante nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ketemuin sini. Iya, tenang, Tante. Mendingan sekarang kita pulang. Apa lagi nih? Apa? Ibu Rupiah, beta mau kasih laporan, Ibu. Beta punya anak buah, suka keliling-keliling, taputar-taputar ke sana kemari, mencari itu si Buyung sama si Cindy. Tapi beta sinda palia, beta tidak ketemu, Ibu. Mana semalam begini, beta punya poro, paling lapar, Ibu. Sudah bawa keroncongan lagi, sudah disko-disko. Mana beta punya anak buah, paling tidak bisa tahan lapar. Dia suka ngacak-ngacak sampah, Ibu. Kasihan dong, Ibu. Ya, seadanya lah, seadanya. Kamu ini yang dipikirin perut. Makan. Tugas belum selesai, makan melulu. Tugas dulu baru makan. Ibu Rupiah jangan jadi kayak Ibu Tiri begitu dong. Kejam sekali. Ibu Tiri. Beta kan cuma menjalankan tugas. Beta sudah mencari ibu punya anak. Kesana kemari. Bawel amat sih lo nih. Seadanya lah, seadanya. Nih, 20.000. Mata duitan dasar. Bagi-bagi ya buat makan. 20.000. Bukannya beta tidak bisa terima kasih. Ini hanya cukup buat beta makan nasi goreng. Mana beta punya anak buah paling banyak. Masih ada 3 lagi. Mana yang 2 sakit-sakitan. Kasihan dong. Ya, buat dorongan lah, dorongan. Mau beli gerobak apa? Iya, beli gerobak. Buat ngarah ibu keliling-keliling rusun. Enggak. Maksud beta, ya ada uang rokoknya lah. Buat pelengkap makan malam. Nih. Mata duitan amat sih lo. Kalau begitu kan beta semangat. Terima kasih ya. Dah, Ibu Tiri. Ibu Tiri. Bacos dasar. Ibu Tiri. Aduh, Papa. Aduh, apa sih? Nyari sini apa nyari tikus? Pakai seter-seter segala. Habis mau bawa apa? Papa sudah nyari kemana-mana, tapi sini nggak ketemu. Udah deh, paling besok sini pulang. Papa nggak usah ikut nyari lagi ya? Nggak bisa. Ini semua gara-gara Papa. Cindy lolos semua gara-gara Papa. Ya iya, tapi Papa nggak nyangka dia nekat begini, Ma. Papa pikir dia pura-pura kabur. Papa pikir, kebanyakan kepikir jadi anaknya kabur. Ini semua gara-gara Papa. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Cari. Loyo. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas. Assalamualaikum. Kak Pinkan? Kak? Kak Pinkan? Kak? Kak Pinkan mana sih? Kak Pinkan? Kak? Kak? Kak Pinkan? Kak? Kak Pinkan? Kak Robi? Kak Pinkan kemana? Paling juga tempatnya Somat. Assalamualaikum. Kita harus buru-buru. Karena Pinkan sejam lagi akan dijemput sama mereka. Tar dulu, Mat. Pinkannya belum balik ke rumah. Gua pikir dia ke rumah elu. Ke rumah gue? Gak ada tuh, Rob. Bahkan Kak Oci cerita sama gue. Sejak pagi, Pinkan gak ke rumah gue.
Pinkan kemana, Kak? Ada apa, Val? Kak Somat, baca Kak, cepetan Kak. Kenapa, Mat? Surat dari siapa? Kak Pinkan kenapa?